Di sebuah hutan lebat yang penuh dengan pepohonan tinggi dan dedaunan hijau yang rimbun, sinar matahari menembus celah-celah ranting, menciptakan pola cahaya yang indah di tanah berlumut. Burung-burung berkicau merdu, sementara suara gemericik air sungai mengalir tenang di kejauhan. Keempat hewan yang berasal dari berbagai belahan dunia itu akhirnya bertemu di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan. Mereka saling berpandangan dengan rasa penasaran. Hai semuanya, aku melihat kalian dari kejauhan dan penasaran. Kalian terlihat sangat unik. Halo, aku juga senang bertemu kalian. Sepertinya kita berasal dari tempat yang berbeda. Benar sekali. Tapi kita bisa berteman kan? Mari kita saling mengenal. Ide yang bagus. Aku yakin kita semua punya cerita menarik untuk dibagikan. Aku zebra duiker, sejenis antelop kecil dari hutan Afrika Barat. Aku dinamai zebra karena belang di bagian belakang tubuhku. Zebra duiker ini memiliki warna bulu emas atau merah kecoklatan dan memiliki 12-16 garis layaknya zebra sungguhan. Zebra duiker dewasa biasanya bisa tumbuh hingga panjang 90 cm, tinggi 45 cm, dan berat 20 kg. Aku juga memiliki tanduk pendek dan bulat dengan ujung yang tajam. Tanduk pada jantan dapat memiliki panjang 4,5-5 cm, sedangkan betina hanya setengahnya. Meskipun tubuhku kecil, aku lincah dan bisa berlari cepat. Wah, keren. Namaku Snubnosed Monkey. Monyet berhidung pesek dari pegunungan di Tiongkok dan Asia Tenggara. Wajahku mungkin terlihat aneh, tapi itu membuatku unik. Aku suka hidup di pepohonan dan tahan terhadap udara dingin. Untuk melindungi diri dari hawa dingin, aku memiliki lapisan bulu panjang di area bahu, lengan atas, dan punggung. Adapun, punggung berwarna hitam keabu-abuan untuk jantan dan kecoklatan untuk betina. Aku Marhor, kambing liar yang hidup di pegunungan Asia Tengah. Aku terkenal dengan tanduk panjangku yang melingkar dan kemampuanku memanjat tebing yang curam. Marhor ialah kambing liar besar dari famili Bovidae dan ordo Artiodactyla. Marhor adalah yang terbesar dalam keluarga kambing. Ukuranku mencapai 132-186 cm dan tingginya 65-115 cm. Beratku kisaran 40 hingga 110 kg. Kalian bisa membedakan marhor jantan dan betina dengan mudah. Jantan memiliki ukuran 2 kali lipat yang lebih besar dan memiliki banyak rambut di dagu dan dada mereka. Tanduk marhor jantan juga lebih panjang. Marhor jantan juga memiliki warna yang coklat lebih terang daripada marhor betina. Aku Dhole, atau anjing liar Asia. Aku hidup dalam kelompok dan dikenal sebagai pemburu yang cerdas dan cepat. Aku juga suka bermain dengan sesama Dholes di hutan. Dhole memiliki ukuran yang hampir sama dengan anjing German Shepherd. Warna tubuhku cukup bervariasi mulai dari abu-abu, merah, hingga krim yang menyesuaikan dengan daerah tempat mereka ditemukan. Selain itu, kemampuanku berlari, berenang, serta melompat dapat dikatakan sangat baik. Aku suka memakan buah dan dedaunan. Tapi tahukah kalian, aku juga bisa makan serangga kecil. Selain itu, aku pandai menyelinap di antara semak-semak untuk menghindari pemangsa. Aku berkembang biak sepanjang tahun dan biasanya akan segera mengandung tak lama setelah melahirkan. Aku zebra duiker biasanya hidup berpasangan yang terdiri dari jantan dan betina yang matang secara seksual. Aku mempertahankan ikatanku melalui gesekan kelenjar, bau dan komunikasi seksual. Induk zebra duiker memiliki kebiasaan untuk menyembunyikan bayinya selama 2-3 minggu pertama setelah kelahiran. Si bayi biasanya akan disembunyikan di vegetasi lebat dan si induk akan mengunjunginya sekitar 4 kali sehari untuk menyusui. Wang, aku juga punya fakta menarik. Hidung pesekku sebenarnya membantuku bertahan di udara dingin. Selain itu, aku bisa melompat dari pohon ke pohon dengan sangat cepat. Monyet emas betina diamati melakukan apa yang disebut allomaternal nursing. Maksudnya betina yang bukan induk menyusui anak betina lain. Allomaternal nursing bisa menambah tingkat bertahan hidup anak monyet emas menjelang musim dingin dengan memberikan nutrisi yang cukup. Keren.
Aku punya kemampuan unik juga. Aku bisa memanjat tebing curam dengan sangat mudah. Tandukku juga bisa tumbuh lebih dari 1 meter. Adaptasi genetik yang bermanfaat dari marhor adalah kaki mereka. Kuku marhor lebar. Hal ini membantu mereka memiliki keseimbangan yang baik saat memanjat atau sekadar berjalan di habitatnya yang tidak rata. Karenanya, aku tidak akan goyah dan tidak jatuh dengan mudah. Tandukku yang terlihat seperti pembuka botol sering kugunakan untuk menggali makanan. Aku bahkan menggunakannya untuk menghilangkan kulit pohon. Uniknya, tandukku memiliki cincin seperti pada pohon untuk mengetahui umur mereka. Aku juga menggunakan tandukku untuk memenangkan betina pada musim kawin dengan menyeruduk marhor jantan lainnya. Luar biasa. Aku sendiri terkenal dengan kerjasamaku dalam berburu. Kami berburu dalam kelompok dan berbagi makanan dengan sesama anggota. Kami juga bisa berlari jauh tanpa cepat lelah. Aku sangat aktif untuk bersosialisasi kepada sesama. Aku bahkan akan tetap berinteraksi dengan dole dari kelompok lain jika saling berjumpa. Berbeda dengan kebanyakan kelompok hewan lain yang akan bertarung jika saling bertemu. Selain itu, pembagian tugas dalam kelompok dole pun sangat terorganisir. Tugas pada kelompok dole dibagi atas grup untuk berburu dan menjaga anak-anaknya di sarang. Kalian luar biasa. Aku kagum dengan marhor yang bisa memanjat tebing curam dengan mudah. Terima kasih. Aku juga kagum dengan dole. Kekuatan dan kecerdasannya dalam berburu sangat mengagumkan. Dan aku salut dengan Snub-nosed Monkey. Hidung pesek dan kemampuan lompatmu pasti sangat berguna di alam liar. Terima kasih, teman-teman. Aku juga kagum pada Debra Duiker. Tubuhnya kecil, tapi dia sangat lincah dan cerdas dalam bertahan hidup. Hari ini sungguh menyenangkan. Aku senang bisa bertemu kalian semua. Setuju. Kita semua punya keunikan masing-masing. Dan itu membuat kita istimewa. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Meskipun hidup di tempat berbeda, persahabatan kita akan selalu ada. Betul. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Hutan ini akan selalu menjadi saksi pertemanan kita. Setelah berbincang panjang dan berbagi cerita, keempat hewan itu merasa semakin akrab. Matahari mulai condong ke barat, menyelimuti hutan dengan cahaya keemasan yang lembut. Angin sepoi-sepoi berhembus, menggoyangkan dedaunan dan membawa aroma tanah yang segar. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya, sementara suara jangkrik mulai terdengar, menandakan datangnya senja. Sambil melambaikan ekor dan saling memberi salam terakhir, mereka pun berpisah, kembali ke habitat masing-masing. Cahaya matahari perlahan menghilang di balik pepohonan, meninggalkan hutan dalam ketenangan malam, namun persahabatan yang terjalin tetap abadi, seperti jejak yang mereka tinggalkan di tanah hutan yang luas.